Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekun Fatia dengan NPM 10 12 12 69 dari kelas C8 Manajemen. Di sini saya akan menceritakan kisah sosok Al-Mutasim Billah, Khalifah terakhir Bani Abbasiyah. Al-Mutasim Billah bergelar Abu Ahmad dan bernama lengkap Abdullah bin Al-Mutasir Billah, adalah khalifah terakhir Bani Abbasiyah di Baghdad. Dia berkuasa dari 1240 hingga 1258, lalu kekuasaan pindah dari Baghdad ke Kairo, Mesir 1261. Estafet ke Khalifahan Bani Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mutasir II. Dilahirkan pada tahun 169 Hijriah atau 1213, beribukan seorang mantan budak yang bernama Hajar, dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya. Diriwayatkan ia merupakan sosok yang pemurah, penyabar, batinnya sehat, dan agamanya baik. Pada masanya, wilayah kedaulatan Islam sedang terancam penyerbuan bangsa Mongol. Bahkan beberapa wilayah kedaulatan Islam telah jatuh ke tangan bangsa Mongol. Sementara Andalusia, wilayah kedaulatan Islam sudah menyempit sehingga tinggal Granada saja yang tersisa. Sementara pertikaian yang melanda Kesultanan Ayyubiyah turut memperlemah kedaulatan Islam. Dalam keadaan seperti itu, Khalifah Al-Mutasim lalu lemah. Ia banyak tergantung kepada zahirnya yang bernama Mu'ayyidin Al-Hakimi Ar-Rafidi yang diangkat pada tahun 1244. Ternyata Ibnu Al-Qami yang beraliran Syiah ini berambisi merebut kekhalifahan Abbasiyah yang menyerahkan kepada kaum Syiah. Ketika bangsa Mongol merebut wilayah-wilayah Islam, ia aktif berkorespondensi dengan mereka, mendukung mereka agar menyerang Baghdad. Ibnu Al-Qami juga melakukan demobilisasi terhadap pasukan yang telah disiapkan mendiang Khalifah Al-Mutasir untuk menghadapi pasukan Mongol. Jumlah pasukan yang mencapai 100.000 orang oleh Ibnu Al-Qami dikurangi dengan cara mencoret nama-nama pasukan dari daftar negara dan menghapus gajinya. Ia meyakinkan kepada Khalifah Al-Mutasim bahwa pasukan Mongol tidak akan menyerang Baghdad dan menasihatkannya untuk mengirim hadiah kepada pasukan Mongol agar tidak menyerang Baghdad. Hadiah tersebut tidak perlu mewah. Selain itu, Ibnu Al-Qami juga berusaha memperkecil jumlah pasukan Al-Mutasim hingga 10.000 personil. Digantikan oleh Al-Mutasim II, pemerintah Khalifah Abbasiyah pindah ke Kairo, Mesir. Pada masa pemerintahan, Al-Mutasim memerintahkan di Khalifah Abbasiyah sejak tahun 1242 hingga tahun 1258 Masehi. Pengangkatannya sebagai khalifah menggantikan Al-Mutasir yang wafat pada tahun 640 Hijriah atau 1242 Masehi. Al-Mutasim menjadikan khalifah yang ke-37 dalam dinasti Abbasiyah. Al-Mutasim merupakan salah satu khalifah dengan kekuasaan yang lama di Khalifah Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah berakhir hingga ia menjadi khalifah yang terakhir. Kekuasaannya berakhir setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Kekaisaran Mongol pada tahun 1258 Masehi. Al-Mutasim dibunuh secara keji di Baghdad oleh pasukan Kekaisaran Mongol pada tahun 656 Hijriah. Serangan Mongol. Sementara itu, cucu Genghis Khan, Hulagu Khan, bergerak dari Mongol memimpin pasukan kekuatan besar untuk membasmi kelompok Hashashin. Ia mengundang khalifah untuk bekerja sama membasmi kelompok itu, tetapi tidak mendapat tanggapan. Akhirnya sejumlah besar benteng Hashashin termasuk pusatnya, Alamut, berhasil dihancurkan. Hulagu kemudian terus maju ke Baghdad dan tatkala sampai di Khurasan September 1257, ia mengultimatumkan khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota di luar diruntuhkan, tetapi khalifah enggan memberikan jawaban. Tentara Mongol
pimpinan Hulagu akhirnya tiba di luar kota Baghdad pada bulan November 1257. Hulagu sekali lagi mengirim utusan kepada Khalifah agar menyerah, tetapi Khalifah menolak dan memberi peringatan kepada Hulagu bahwa mereka akan menghadapi murka Allah jika mereka tetap menyerang kekhalifahan yang dipimpinnya. Hulagu secara membagi pasukannya menjadi dua bagian besar untuk menyerbu Baghdad, yaitu dari barat dan timur Sungai Tigris. Awalnya pasukan Muslim berhasil memukul mundur serbuan dari barat, tetapi mereka berhasil dikalahkan di pertempuran berikutnya. Serangan bangsa Mongol akhirnya berhasil menyusup ke garis belakang pasukan Muslim dan tanpa ampun membantainya dan sebagian gugur tenggelam. Pada tanggal 29 Januari 1258, kota Baghdad mulai dikepung di bawah pimpinan Jenderal Cina Kuo Gan. Pada tanggal 5 Februari, mereka berhasil menguasai benteng di sekitar Baghdad. Khalifah kemudian berusaha menegosiasi dengan Hulagu, tetapi ditolak. Akhirnya pada tanggal 10 Februari, Baghdad resmi menyerah. Pasukan Mongol mulai memasuki kota pada tanggal 13, di mana minggu itu merupakan minggu yang sungguh penuh darah dan jerit tangis warga kota Baghdad. Pemantaian, penjarahan, pemerkosaan, dan pembakaran terjadi di mana-mana. Bangsa Mongol menjarah dan menghancurkan masjid, perpustakaan, istana, rumah sakit, dan juga banyak bangunan bersejarah. Perpustakaan kota Baghdad yang penuh dengan buku-buku sejarah, kedokteran, dan astronomi dan lainnya dijarah dan semua bukunya dilempar ke Sungai Tigris. Para saksi mata mengatakan Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam dikarenakan saking banyaknya buku yang terendam sehingga tintanya luntur. Khalifah Al-Mutasim ditangkap dan disuruh milih rakyatnya yang sedang disembelih di jalan-jalan dan hartanya yang dirampas. Kemudian setelah itu Khalifah dibunuh dengan cara dibungkus dengan permadani dan diinjak-injak dengan kuda sampai mati, sehingga anaknya dibunuh kecuali satu yang masih kecil dijadikan budak dibawa ke Mongol. Sejarawan Islam Abdullah Wasab memperkirakan pembantaian warga kota Baghdad mencapai beberapa ratus ribu orang. Ian Fazir dari majalah The New York memberikan perkiraan sekitar 2.000 sampai dengan 1 juta orang. Setelah kehancuran ini, kota Baghdad tidak pernah lagi menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Sebenarnya, serangan Hulagu ini adalah hanya sebagai pukulan terakhir saja dalam keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah yang sebenarnya telah menderita sakit kronis sekian lama. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan dan kekhalifahan ini sehingga mencapai keruntuhannya adalah melemahnya kewibawaan seorang khalifah dalam memerintahkan sehingga mudah dipengaruhi para pegawainya, bahkan malah pegawainya yang berkuasa, sementara khalifah hanya berkuasa secara formalitas. Persaingan antar bangsa yang saling merebut pengaruh dalam khalifah seperti bangsa Persia dan Turki. Pemerosotannya perekonomian yang disebabkan menurunnya pendapatan negara sementara pengeluaran menurun ini disebabkan oleh penyempitan wilayah kekuasaan. Banyaknya terjadi kerusakan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak dan banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak, antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. Bermunculannya aliran-aliran keagamaan yang menimbulkan konflik seperti kaum Syiah, Mu'tazilah, Zindik, dan lain-lain. Selain itu juga munculnya sikap fanatik mazhab yang juga menimbulkan konflik. Ancaman dari luar seperti ekspedisi perang salib dan serangan bangsa Mongolia. Ketika rombongan Khalifah Al-Mutasim bila keluar menemui pemimpin Mongol, Hulagu Khan, pemimpin Mongol yang kejam itu memerintahkan untuk menghabisi putra rombongan Bani Abbas. Putra-putra Khalifah dibantai dan saudari-saudari perempuannya ditawan. Ia juga menitahkan agar para menteri Abbasiyah dieksekusi bersama dengan para ulamanya.
Kemudian barang-barang berharga dirampas. Saat sang khalifah sudah keluar, Hulagu memberi komando agar ibu kota Daulah Islamiyah itu dibakar dan dihancurkan dan penduduknya dibantai. Saat perjalanan baru, satu masalah keluar dari Baghdad. Tibalah giliran eksekusi sang khalifah. Setelah ia menyaksikan anak-anaknya dibunuh, saudari-saudarinya ditawan, para menteri dan ulamanya dibunuh, kotanya dijahar dan dihancurkan, darah-darah rakyatnya dialirkan. Setelah siksaan batin itu, tibalah gilirannya. Hulagu memerintahkan agar raja terakhir Abbasiyah itu dibunuh. Tapi pejabat-pejabat Mongol tidak ingin sang khalifah mati dengan mudah. Mereka berkata kepada Hulagu, kalau darah khalifah umat Islam dihancurkan, mereka akan melakukan aksi balas dendam. Karena itu, kita bunuh dia dengan cara tidak mengalirkan darah, juga tanpa menggunakan pedang. Hulagu memerintahkan agar sang khalifah dipukuli dan ditendangin sampai mati. Mereka pun merobohkan khalifah ke tanah dalam keadaan terikat, lalu dipukuli dan ditendangi hingga ruhnya terpisah dengan jasad. Dengan pembantaian tersebut, lenyaplah Daulah Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Setelah sebelumnya berkuasa selama 524 tahun, peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Safar 656 Hijriah. Terima kasih.